Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat datang di channel Suhu T atau Suhu Hartono. Pada edisi yang ke-11 ini, saya akan membahas sio anjing. Ramalan sio anjing ini di tahun Kerbau 2021 ini ada 5 macam. Anjing logam, anjing air, anjing kayu, anjing api, dan anjing tanam. Ramalan ini adalah hanya sebagai barometer atau patokan belaka, tapi cukup bagus dijadikan pegangan. Selanjutnya silakan Anda mengikutinya masing-masing. Dari tiap-tiap anjing ini ada 5 macam. Terima kasih. Yang pertama saya akan bahas adalah anjing api positif yang lahirnya tahun 1946. Anda pada tahun ini ketemu tahun yang sangat jelek. Jadi di masa usia tua Anda ini, jaga kesehatan Anda dengan sebaik-baiknya. Kemudian akan banyak masalah yang timbul di tahun Kerbau 2021 ini. Anda harus sangat sabar. Ada saja masalah yang timbul di rumah tangga Anda, baik dengan putra, putri maupun dengan cucu. Demikian juga Anda rawan di pertemanan, ada bentrok dengan sahabat-sahabat lama dan lain sebagainya. Hati-hati Anda terhadap urusan dan perkara. Anda jangan menghadapi urusan dan perkara ini dengan emosi yang tinggi. Anda harus bertindak sabar. Keuangan Anda tahun ini peluangnya 50-50, artinya akan banyak pengeluaran tidak terduga, sehingga Anda harus mengambil dari cadangan uang Anda. Sebaiknya Anda tidak banyak bepergian atau pariwisata, apalagi di musim COVID-19 ini. Jadi masalah yang paling rawan di tahun ini dan harus Anda jaga, yang pertama adalah satu, masalah kesehatan. Anda jaga kesehatan Anda sebaik-baiknya. Yang kedua, Anda harus menghadapi segala masalah yang memusingkan dengan kepala dingin. Jadi Anda harus sangat-sangat bersabar. Yang ketiga, permasalahan di keluarga. Anda harus sangat sabar dan bijaksana serta pengertian. Semoga Anda bisa melalui tahun Kerbau 2021 ini dengan baik. Amin. Kemudian saya akan membahas anjing tanah positif yang lahirnya tahun 1958. Anda tahun Kerbau 2021 ini sungguh-sungguh sedang jeleknya, sangat-sangat jelek. Jadi Anda harus sangat-sangat berhati-hati. Bila mana Anda seorang karyawan atau profesional, Anda harus menjaga keuangan dengan sebaik-baiknya. Ada indikasi Anda berat sekali di bidang keuangan. Bila mana Anda adalah seorang wiraswasta atau bisnismen, tahun ini Anda ada indikasi mengalami kerugian. Jadi Anda harus sangat-sangat cermat memanage, mengatur bisnis dan keuangan Anda dengan sebaik-baiknya. Akan timbul permasalahan keuangan yang tahu-tahu tidak bisa diprediksi. Anda sangat-sangat jelek dan harus berhati-hati.
Sama sekali jangan bisnis lama maupun bisnis baru diekspansi ke luar kota dan lain sebagainya. Bila mana Anda mempunyai mitra, jangan sampai bentrok dan salah paham dengan mitra Anda. Kemudian di masalah pribadi dan pertemanan, Anda jangan sampai pusing ada fitnahan. Kemudian Anda ada indikasi bentrok dengan pertemanan dan lain sebagainya. Khusus urusan dan perkara, Anda tidak boleh secara frontal menghadapi perkara ini. Lebih baik Anda mengalah, undurlah masalah ini sampai tahun depan. Di rumah tangga demikian juga, Anda sering dongkol. Ada-ada aja masalah yang membuat Anda dongkol. Baik di kantor maupun di rumah tangga, ada-ada aja masalah yang timbul yang tidak terduga. Kemudian bila mana Anda punya putra atau putri, Anda akan mengurus perjodohannya, Anda akan keluar uang, dan ini tidak bisa dihindarkan. Sebaiknya bila mana Anda mau merenovasi rumah atau membeli rumah lagi atau properti, Anda tunda dulu di tahun kerbau 2021 ini, karena siklus ritmenya Anda sedang jelek. Bila mana Anda tidak penting, nggak usah traveling, bepergian dan lain sebagainya. Jaga kesehatan Anda sebaik-baiknya. Jadi apa yang harus dijaga dan diantisipasi di tahun kerbau 2021 ini? Segala-galanya, termasuk keuangan, termasuk kesehatan, termasuk perkara, termasuk urusan dan lain sebagainya. Semoga Anda bisa melalui tahun kerbau 2021 ini dengan baik dan lancar. Amin. Kemudian saya akan membahas anjing logam positif yang lahirnya tahun 1970. Dari segi keuangan, baik Anda sebagai karyawan profesional atau bekerja di perusahaan lain, dari segi keuangan tidak ada masalah, ada peningkatan keuangan. Tetapi akan banyak masalah di kantor yang membuat Anda pusing. Anda harus sabar terhadap fitnah dan lain sebagainya. Bila mana Anda seorang wiraswasta atau bisnismen, tahun ini Anda keuangannya cukup lumayan, tapi pasang surutnya itu cukup besar. Jadi ritme keuangan pasang dan surut itu susah diduga. Anda harus berhati-hati di bidang pekerjaan dan keuangan Anda. Bila mana Anda ingin ekspansi bisnis lama atau baru, keluar kota atau luar negeri, Anda tunda dulu dan berhati-hati terhadap mitra, dalam arti berhati-hati di segi yang positif. Di masalah pertemanan dan pribadi, Anda ada indikasi bisa timbul salah persepsi, dalam arti jangan sampai ribut dengan teman dan lain sebagainya. Anda harus sangat-sangat menghindari perkara dan urusan, karena kalau Anda terjang, Anda akan kalah. Dan di bidang rumah tangga, bila Anda sudah menikah, Anda harus sabar menghadapi suami atau istri. Demikian juga di kantor, di tempat kerja, Anda juga harus sabar menghadapi segala permasalahan dengan baik. Bila mana Anda belum mendapat jodoh, tahun ini
Anda bila mana sudah mempunyai pacar rawan putus, jadi Anda harus berhati-hati. Bila mana tidak ada kepentingan yang penting, jangan bepergian, urusan kantor atau pariwisata. Jaga kesehatan sebaik-baiknya. Prioritas kesehatan Anda utamakan, apalagi masa pandemi COVID-19. Jadi problem apa yang Anda harus antisipasi di tahun kerbau 2021 ini? Yang nomor satu adalah Anda harus sangat-sangat sabar. Yang nomor dua, Anda harus menghindarin perkara dan urusan. Yang nomor tiga, jangan bepergian bila mana tidak penting. Yang nomor empat tentunya adalah kesehatan Anda jaga sebaik-baiknya. Semoga Anda bisa melalui tahun kerbau 2021 ini dengan baik. Amin. Kemudian saya akan melanjutkan anjing air positif yang lahirnya tahun 1982. Bila mana Anda seorang karyawan atau profesional, karir Anda di kantor itu sedang rawan, secara sengaja jangan Anda pindah kerja. Kalau mau pindah kerja, Anda tunda tahun 2022. Jadi Anda lagi siklus bioritmenya sedang jelek di pekerjaan. Dan bila mana Anda seorang wiraswasta atau bisnismen, keuangan Anda cukup bagus, tapi tidak bagus sekali. Di awal bisnis sangat menyenangkan, kemudian tahu-tahu timbul permasalahan sehingga akan ada indikasi bentrokan dengan partner atau perusahaan dan lain sebagainya. Anda harus dengan kepala dingin menghadapinya. Keuangan Anda di tahun ini cukup baik, naik turun. Nah, bila mana Anda akan ekspansi di bisnis lama maupun bisnis baru di luar kota atau luar negeri, Anda tunda dulu di tahun 2021 ini. Kemitraan juga demikian, Anda tunda dulu. Tahun 2022 Anda sedang bagus-bagusnya, pasti akan dilaksanakan di tahun depan. Kemudian tentang pertemanan, Anda harus sangat-sangat sabar terhadap indikasi fitnah dan indikasi masalah yang timbul. Demikian juga terhadap perkara dan urusan, Anda harus sangat-sangat sabar dan pengertian. Anda pilah-pilah perkara dan urusan itu dengan sebaik-baiknya. Berusahalah menghindar dari perkara dan urusan. Kebahagiaan Anda di kantor ada indikasi memusingkan Anda, tapi Anda harus bersabar. Bila mana Anda di percintaan belum ada jodoh dan sudah punya pacar, tahun ini Anda jangan sampai putus dan sebaiknya menikah di tahun depan. Bila mana tidak ada keperluan yang penting, Anda nggak usah bepergian atau traveling. Jaga kesehatan terhadap COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Jadi buat Anda anjing air positif tahun 82 yang harus diantisipasi di tahun kerbau logam 2021 ini apa? Satu, Anda harus sangat sabar terhadap segala perkara dan urusan. Jangan secara frontal Anda hadapin, karena bukan malah meredah, tapi nanti urusannya makin besar. Dua,
Anda harus mempunyai rencana di pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu ambisius untuk ekspansi. Sabar, tunggu tahun depan. Ketiga, jaga kesehatan Anda dengan sebaik-baiknya. Keempat, dan lain-lain, ada indikasi Anda akan banyak pusing. Jadi harus sangat-sangat sabar. Semoga Anda bisa melalui tahun Kerbau 2021 ini dengan baik. Amin. Kemudian saya akan melanjutkan anjing kayu positif yang lahirnya tahun 1994. Bila mana Anda bekerja di perusahaan atau Anda adalah seorang karyawan, karir Anda di tahun Kerbau 2021 ini rawan banyak hal-hal yang memusingkan Anda. Anda secara sengaja jangan sekali-kali pindah kerja di tahun Kerbau 2021 ini. Hadapilah siklus bioritme ini dengan sabar dan bijaksana. Bila Anda seorang wira swasta muda, di tahun ini hati-hati Anda mengalami kerugian di bisnis Anda. Anda perhitungkan secara cermat job atau bisnis yang Anda masukin. Keuangan Anda tahun ini pasang surut, banyak fluktuasinya, banyak gejolaknya, banyak hal yang tidak bisa Anda prediksi. Sebaiknya Anda jangan ekspansi, baik di bisnis lama maupun Anda ekspansi ke bisnis baru, apalagi keluar kota dan luar negeri. Anda akan banyak pusingnya daripada keberuntungannya. Demikian juga terhadap mitra, partner atau join Anda harus berkepala dingin. Bila mana ada indikasi-indikasi fitnah dan lain sebagainya, Anda hadapin dengan kepala dingin dan sabar. Di masalah pertemanan pribadi di kantor Anda ada indikasi bisa dongkol hati, bisa ada pusing, bisa ada hal-hal yang membuat Anda anggap adalah fitnah, tapi menjadi perkara dan urusan yang melebar. Jadi hadapilah dengan sebaik-baiknya dan sesabar-sabarnya. Bila mana Anda belum menikah dan sedang mempunyai pacar, tahun ini jangan sampai putus hanya gara-gara kecemburuan ataupun gara-gara sesuatu hal yang tidak dilogika. Jadi Anda harus sabar menghadapi pacar Anda. Kemudian bila mana Anda belum punya partner, belum punya pacar, ada indikasi tahun ini Anda belum berkenalan. Tahun depan baru Anda ketemu jodoh yang baik. Tidak ada indikasi Anda bila bepergian dan traveling, sebaiknya kalau bisa ditolak dari kantor, Anda tolak secara halus, karena Anda tahun ini sedang jelek. Jadi Anda sebaiknya tidak banyak bepergian dan pariwisata. Jaga kesehatan terhadap pandemi COVID-19 ini dengan sangat-sangat menjadi prioritas. Jadi apa yang harus dijaga, diantisipasi untuk tahun Kerbau 2021 ini agar bisa dilewati dengan baik? Anda harus harus sabar. Anda harus sangat-sangat sabar menghadapi permasalahan
atau urusan yang tahu-tahu timbul mendadak. 2. Anda hati-hati keluar uang percuma, dalam arti mengalami kerugian atau ditipu orang. Anda harus sangat-sangat hati-hati menggunakan keuangan Anda. Yang ketiga, jaga kesehatan Anda dengan sebaik-baiknya. Nah, yang keempat, Anda harus bertindak sangat-sangat sabar. Semoga Anda bisa melalui tahun kerbau 2021 ini dengan baik. Terima kasih. Pada penutupan kali ini saya akan sedikit menguraikan. Secara global ada 12 macam show, tapi juga ada 5 elemen, sehingga apa? Terjadi 60 kombinasi. Nah, dari sini dianalisa dengan 60 kombinasi ini akurasinya mendekatin tepat. Tapi bila dipilih dengan lebih mendetail, ada 12 lagi zodiak, sehingga 60 kali 12 terjadi 720 kombinasi, di mana akurasinya untuk barometer, untuk ramalan itu akan mendekati 90%. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Silakan like, silakan subscribe, silakan komen, dan bila memungkinkan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.